yang non formal tak? Ketika kita mungkin tadi di kampus nongkrong, kemudian di tempat-tempat nongkrong lain, itu apakah juga bisa jadi media dakwah? Dulu zaman Rasulullah itu ada metode dakwah. Yang pertama itu adalah ceramah. Jelas Rasulullah selalu berceramah, lalu kemudian muncul hadis-hadis yang diriwayatkan. Terus yang kemudian yang kedua itu adalah face to face. Face to face itu kalau di zaman ini itu namanya liqa. Jadi kayak halaqah 4 orang 5 orang, kemudian dicuci otak, bukan cuci otak, maksudnya dikasih doktrin-doktrin ya, tentang Islam yang benar, gitu kan? Jangan menyesatkan orang lain gitu, jangan ya, tapi dikasih pemahaman yang benar. Tahlil boleh, gitu, misalkan gitu ya. Selawatan nggak apa-apa, malah afdol. Jangan dikatakan ini bid'ah, nggak boleh. Itu namanya liqa. Terus kemudian musyawarah. Musyawarah itu adalah kita saling tukar pengalaman tentang pemahaman agama. Kalau dulu zaman Rasulullah musyawarah itu kan persoalan lingkungan, kemudian disewankan kepada Rasul. Tapi hari ini tidak. Kita musyawarah saling memberikan argumentasi. Kita cakap dalam bidang apa misalkan. Diskusi gitu. Mas Aldi tentang filsafat. Nah, filsafat dia nanti ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, Ibnu Sina misalkan. Dia ambil aja. Kemudian aku punya filsafat para tokoh kita. Nah, terus kemudian Mas Anies itu ternyata ahli fikih. Dia ternyata bahas kitab fikih yang ringan aja lah, kitab Wadih atau Mubadil Fikih ya. Jadikan satu, bagaimana korelasi gitu antara ibadahmu sholat secara syariah yang benar dengan filosofi yang disebutkan oleh para tokoh. Ini namanya musyawarah. Itu bagian dari dakwah, metode dakwah. Tongkrongan kita tuh benar-benar ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi hanya sebatas ngerasani orang. Gitu. Ya, jadi tidak lagi masalah. Kita ngerasani bukan ngerasani yang keburukan ya. Tujuannya evaluasi tentang agama kita. Misalnya mau ini gimana kok yang di daerah sana kok Islamnya kok agak kendo ini. Ya kita bahas yuk. Kamu punya argumentasi dari mana? Ini dari filosofi ini. Kan gitu. Kemudian ada juga metode dari Rasulullah tadi, selain ceramah, kemudian ada liqa ya, kemudian ada musyawarah, itu ada beliau memberikan contoh mengorbankan harta bendanya untuk ibadah, untuk kegiatan agama. Dijual rukonya, dijual rumahnya untuk perjuangan Islam. Itu zaman Rasulullah. Jadi hari ini harus dijual itu, kalau punya ruko dijual gitu Mas. Ya udah harus begitu, maksudnya kan artinya waktu itu memang nggak ada yang pilihan lain. Tapi kalau ini kan banyak narasumber donatur ya, donatur semua, jadi orang kaya semua ini bisa sumbangkan untuk agama. Jadi bisa untuk jadi media dakwah bagi para agniya untuk harta-hartanya itu. Artinya seorang agniya yang tidak paham betul tentang agama, yang tidak bisa berceramah, itu bisa berdakwah dengan hartanya. Kemudian juga ada islah ya. Jadi kalau ada permusuhan atau apa, perselisihan kita disamakan, dijadikan satu, untuk kemudian didamaikan. Untuk didamaikan. Itu zaman Rasulullah. Dan yang kelima adalah uswah, teladan. Rasulullah memberikan teladan, maka ada istilah buku profetik ya, pendidikan profetik dan sebagainya. Itu kan pendidikan yang berdasarkan percontohan atau teladan dari Rasulullah. Dan ini ada beberapa hal. Jadi seorang dai itu harus bisa memberi uswah juga dong. Misalnya begini, seorang dai yang punya pengalaman pribadi yang kemudian bisa diceritakan kepada audien atau jamaah. Yang sebut saja ini ada Ustadz Hanan yang kemarin baru baiat. Ini kan sering menyampaikan pengalaman pribadinya. Ini kemarin baru ketemu jenengan ya? Ketemu saya di ini Masjid Al-Ikhlas. Ada yang lihat tuh YouTube-nya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Nah, saya lihat. Oh, lihat ya. Di sana itu beliau memberikan ini contoh pribadinya. Saya itu dulu waktu jatuh dan sebagainya, waktu saya percintaan dengan calon istri, dengan tidak pacaran, harus ta'aruf dan sebagainya, tidak pernah berduaan, itu kan dicontohkan secara pribadi, pernah dialami langsung. Makanya itu istilahnya namanya dalam istilah ilmu dakwah itu adalah direct purposeful experience. Artinya itu sebagai iktibar bahwa ada seorang yang punya kehidupan yang harus kita tiru gitu mungkin. Iya betul, direct purposeful experience itu adalah metode uswah yang kita sampaikan ke audien itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pengalaman hidupnya ya. Iya, pengalaman pribadi. Ada juga yang tidak modal begitu, mungkin tidak disampaikan secara tidak dialami sendiri, tapi dia memberikan contoh orang lain. Cerita orang lain gitu ya. Experience, ya. Contrived experience. Jadi semacam ini hampir mirip-mirip lah dengan pengalaman dia atau pengalaman saya, tapi mencontohkan orang lain. Itu namanya metode uswah yang kedua. Dan yang ketiga adalah dramatized experience. Apa itu? Jadi itu mendramatisir, memalsukan, ya bukan memalsukan, itu kayak menceritakan tapi yang tidak sebenarnya. Tetapi tujuannya ya untuk
ya kayak anekdot lah contohnya, anekdot, kemudian ada kisah-kisah lucu-lucu yang ada tidak jok lucu itu ya. Jok lucu yang kadang-kadang dikarang sendiri, tapi itu mendramatisir istilahnya. Tapi apakah itu boleh ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran tapi ada kebohongan di situ? Nah, ini yang perlu kita kaji ya. Kalau sebagian dari beberapa pendai yang ada yang kita temui itu nggak masalah, tetapi ada yang sangat hati-hati. Kalaupun cerita lucu pun jangan berbohong. Jadi yang sudah pernah dialami, contoh kalau zaman Rasul kan ada Nuaim, gitu kan, Nuaim lucu itu. Tahu Nuaim ya? Ada yang tahu? Nuaiman itu ya. Nuaiman itu kan dia itu orang yang suka menghibur Nabi. Jadi ketika Nabi sedang duduk santai begini, lagi merenung ya, memikirkan urusan umat gitu, tiba-tiba dia datang, Assalamualaikum, gitu kan, gitu ya. Waalaikumsalam, siapa itu? Nuaiman. Oh ya, masuk. Ya Rasul, ini tak kasih buah, tak kasih macam-macam lah gitu. Oh gitu. Lah ini untuk siapa? Untuk Rasulullah. Tapi maaf Rasul, ini belum dibayar gitu kan. Itu kan nyelekit ya, jengkel juga kan. Lah ini contoh lucu juga. Dan itu cerita yang sebetulnya memang ada, nyata, memang gitu kan. nyata, dan itu bisa dibuat contoh. Jadi kadang-kadang kita membahagiakan orang lain pun boleh lah.